Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan izin Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pandemik virus corona COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa kembali bertatap muka di sekolahan. Baik, kembali lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Di semester 1 ini masih di dalam materi tentang berita ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian berita secara umum, kemudian syarat-syarat sebuah berita, dan juga unsur-unsur berita itu meliputi apa saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama dalam sebuah berita. Materi pertama dalam berita di semester 1 ini yaitu menentukan unsur-unsur berita. Jadi di sini tugas kalian adalah mampu menentukan unsur-unsur berita. Di pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa saja sih unsur-unsur berita itu meliputi apa saja. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya. Kemudian yang kedua, B, meringkas berita, kemudian menyimpulkan berita, dan memberikan tanggapan terhadap berita. Yang C, yang ketiga, menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Yang D, keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dan yang terakhir untuk materi berita yaitu E, penyuntingan berita. Sekedar mengingatkan ya, tadi syarat sebuah berita itu sudah kita bahas. Kemudian ada juga syarat sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai berita. Nah, jadi tidak semua peristiwa itu bisa dikatakan sebagai berita, kecuali peristiwa itu atau kejadian itu sudah dilaporkan atau diinformasikan kepada khalayak. Jadi walaupun peristiwanya besar, tapi kalau tidak diinformasikan kepada khalayak orang banyak, maka tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa berita ya. Seperti itu. Oke, baik. Kita langsung lanjut aja ke materi pertama kita hari ini, yaitu menentukan unsur-unsur berita. Seperti yang kita ketahui sebelumnya di pelajaran sebelumnya yang kita sudah bahas, yaitu unsur-unsur berita, itu kita bisa menggunakan rumus 5W plus 1H yang diambil dari kata tanya bahasa Inggris disingkat 5W plus 1H. Ada juga yang dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal dengan namanya adik Simba. Dari kata tanya itu, kita buatlah pertanyaan di mana jawaban dari pertanyaan itu adalah unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Jadi ketika kita menonton televisi, mendengarkan radio, membaca koran, ketika kita ingin tahu apa sih pokok-pokok berita yang diberitakan dari berita ini, kita cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dari unsur-unsur berita itu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, itulah pokok-pokok berita yang ingin disampaikan dalam berita tersebut. Langsung saja, unsur pertama itu adalah what, apa. Kita buat pertanyaannya seperti ini. Peristiwa apa yang terjadi? Jadi jawabannya, peristiwa apa sih yang terjadi? Jawaban itu adalah unsur berita atau pokok berita. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Wu, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, jadi dalam berita pasti ada sebuah peristiwa. Nah, yang mengalami peristiwa itu siapa? Atau kita bisa ubah juga dengan pertanyaan, siapa saja yang ada dalam peristiwa itu? Kenapa harus siapa saja? Karena kan bisa saja dalam peristiwa tersebut tidak hanya ada pelaku, kemudian atau korban, ya. Nah, tetapi dalam berita peristiwa tersebut ada juga narasumber sebagai saksi, kemudian bisa juga ada reporter dalam yang menyampaikannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi siapa saja yang ada dalam peristiwa tersebut. Pertanyaan yang ketiga, where,
yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Nah, di mana berarti ini menyatakan tempat, ya. Kalau bisa kita menyebutkan tempatnya secara spesifik akan lebih baik, karena ketika kita menyampaikan berita itu sendiri, menyampaikan kembali berita yang sudah kita terima, kita akan memberikan informasi secara terinci, ya. Jadi misalnya Samarinda, ya tempatnya di Samarinda. Ketika kita menyampaikan informasi ke orang lain Samarinda, pasti berpikir Samarindanya di mana, gitu. Kan banyak nih ya, Samarinda luas sekali. Nah, akan lebih bagus lagi lokasi tempatnya peristiwa itu secara terperinci. Jawaban dari pertanyaan ini itu adalah pokok-pokok berita. Pertanyaan berikutnya yaitu when, kapan peristiwa itu terjadi. Ya, ini kalau bisa juga detail ya. Tapi kalau misalnya dalam berita itu sendiri tidak disampaikan secara lengkap, ya, sesuai apa adanya yang dari berita itu, ya seperti itu. Karena ketika kalian disuruh menentukan unsur-unsur berita dari sebuah berita, ternyata beritanya hanya yang disampaikan seperti ini, tidak mungkin kalian tambah-tambahin biar lengkap gitu, tidak boleh. Karena kita menyampaikan itu harus sesuai dengan berita yang ditampilkan, seperti itu. Pertanyaan yang kelima, ya, mengapa peristiwa itu terjadi? Ini alasan kenapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Keenam, bagaimana nih prosesnya, ya, karena ini detailnya, secara jelas rinciannya seperti apa terjadinya peristiwa-peristiwa itu yang diberitakan. Nah, dari keenam pertanyaan ini kita dapat, ya, seperti yang kita kenal adalah rumus 5W plus 1H. What apa, who siapa, where di mana, when kapan, ya. Yang di sini ya. Why mengapa. Maaf, kita langsung melalui sebelahnya lagi. Kita kembali dulu. Oke. Iya, kita lewatkan langsung. Iya. Ya, jadi bagaimana. Nah, keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat untuk menemukan unsur-unsur berita, ya. Memang ini pertanyaan jitu untuk mencari unsur-unsur berita. Karena jawaban dari keenam pertanyaan ini itu adalah pokok-pokok beritanya. Ya, keenam unsur berita itu dapat disingkat juga dengan adik Simba untuk memudahkan dalam mengingatnya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Mudah-mudahan sampai di sini paham semua ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kita ke bagian B sekarang, yaitu tentang meringkas berita, menyimpulkan berita, dan memberikan tanggapan terhadap berita. Kita melangkah dulu deh pertama, yaitu meringkas berita. Nah, bagaimana cara meringkas sebuah berita? Yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan, ya. Jadi sebelum meringkas berita kita harus tetap menemukan unsur-unsur berita tersebut, pokok-pokok berita tersebut, ya, dengan landasan 6 pertanyaan yang tadi, ya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jawab dulu 6 pertanyaan tersebut kalau kita ingin meringkas sebuah berita dengan baik, ya. Keenam kata tanya itulah yang dapat memandu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut. Nah, pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan kita pada saat kita meringkas berita. Adapun langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam meringkas berita adalah sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya kalau kita ingin meringkas berita. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, nah ini satu, mendengarkan atau membaca atau menyimak, ya, berita itu secara keseluruhan. Kalau mendengarkan dari mana? Iya, radio, ya, pesan suara. Nah, jadi kita
simak betul-betul ya. Kita baca betul-betul secara keseluruhan berita tersebut. Jadi jangan ketika kita ingin mencatat pokok-pokok beritanya, kita cukup hanya pada saat disampaikan peristiwanya langsung tulis, jangan, nanti akan tertinggal dengan informasi yang lainnya. Jadi langkah pertama, kita simak dulu, kita dengar dulu secara keseluruhan, kita baca secara keseluruhan dulu beritanya. Lain halnya dengan berita secara tertulis ya. Kalau berita secara tertulis berarti kita bisa mengulang kembali, tetapi kalau berita di televisi kita susah mengulang kembali ya. Mungkin bisa Pak dari cara YouTube, kita lihat di YouTube, tapi akan susah kita akan mencari berita tersebut ya. Jadi akan lebih baik disimak terlebih dahulu secara keseluruhan beritanya. Setelah kita simak, kita pahami, baru kita masuk ke mencatat pokok-pokoknya. Bagaimana caranya mencatat pokok-pokok itu? Dengan cara pertanyaan yang tadi, 6 pertanyaan adik Simba atau 5W plus 1H. Kemudian yang terakhir, kita menyampaikan kembali berita itu secara lengkap dan ringkas. Dari 6 unsur yang sudah kita peroleh, kita ringkas seluruhannya menjadi lebih padat, tapi informasinya lengkap ya, lengkap. Jadi ketika kita menyampaikan informasi itu kepada orang lain, apa peristiwanya ditanya ada, di mananya ada, siapanya ada ya, seperti itu, lengkap. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu tadi meringkas. Sekarang yang kedua adalah menyimpulkan berita ya. Nah, di sini materi kita yang di bagian B masih meringkas, menyimpulkan, dan tanggapan. Sekarang kita masuk ke menyimpulkan berita. Bagaimana sih cara menyimpulkan berita? Sebelumnya kita harus tahu apa itu kesimpulan ya, sebelum menyimpulkan. Karena menyimpulkan ini asal dari kata simpulan, yaitu kesimpulan. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan itu adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Jadi kata-kata akhirnya seperti dalamnya menyampaikan pendapatnya juga ya, secara keseluruhan, secara detail berdasarkan fakta yang ada dari uraian tersebut. Nah, kita masukkan juga opini untuk lebih memperkuat, itu bisa juga, atau pendapat ya. Nah, di dalam kesimpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi yang sudah kita meringkas itu kita ringkas lagi ya, kita padatkan lagi, itulah kesimpulannya. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Jadi sebelum kita menyimpulkan itu, kita flashback nih. Sebelum menyimpulkan kita harus meringkas. Sebelum meringkas kita harus menentukan dulu pokok-pokok berita. Setelah kita menemukan pokok-pokok berita, baru kita rangkai menjadi satu paragraf atau lebih padat gitu ya. Itu adalah ringkasan. Nah, dari paragraf ringkasan tersebut kita simpulkan lagi secara padat lagi, tetapi hampir mencakup keseluruhan unsur itu. Itu adalah kesimpulan. Ya. Kemudian pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumus 5W plus 1H. Jadi ini pokok-pokok informasi tersebut tetap harus berpatokan pada rumus 5W plus 1H atau adik Simba. Jadi intinya dalam berita itu ada ini nih, 5W plus 1H atau adik Simba nih. Nih intinya. Ya. Oke, kita lanjut. Masih di bagian B yang terakhir, yaitu memberikan tanggapan terhadap berita. Memberikan tanggapan. Apa sih tanggapan itu? Kita lihat dulu. Jadi tanggapan terhadap isi berita. Ya, adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Ya, jadi ini sambutan dari suatu ucapan atau sambutan dari suatu materi, uraian, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memberikan tanggapan itu tidak hanya dari ucapan ya, mungkin tulisan ya, kemudian tajuk, cerita, kita berikan tanggapan. Seperti itu. Jadi itu sebuah tanggapan. Nah, tanggapan ini biasanya berupa kritik atau komentar. Jadi kalau tanggapannya dalam bentuk yang baik-baik itu bisa kita katakan sebagai komentar ya.
jadi suka dan lain sebagainya. Tapi kalau tanggapannya itu mungkin banyak kesalahan-kesalahan, itu kritik ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan pemberitaan, jadi aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Nah, jadi kalau misalnya tanggapan berkaitan dengan pemberitaan ya, yang aspek yang bisa ditanggapi itu adalah isi berita itu sendiri dan kebahasaannya atau isi atau struktur. Kita lihat rumusannya seperti ini kalau dalam memberikan tanggapan. Karena ada dua aspek ya, ada ini aspek-aspek berita yang ditanggapin ya. Jadi aspek-aspek tanggapan ya terhadap berita itu ada dua aspek yang bisa ditanggapi, isi atau struktur berita, kemudian bahasa berita. Ini ya, sesuai di sini isi beritanya sama kebahasaannya. Isi atau struktur berita itu sendiri apa saja yang ditanggapin? Bisa kebenaran beritanya, ya kan? Kemudian kelengkapan beritanya lengkap apa tidak. Misalnya berita itu hanya menginformasikan terjadi bencana longsor di kota Samarinda. Tidak lengkap spesifik tempatnya di mana, di kecamatan mana, di kelurahan mana ya. Hanya tempatnya Samarinda. Mungkin kita bisa memberikan tanggapan tentang kelengkapannya yaitu informasi tempat mungkin lebih baik dijelaskan secara detail, itu untuk kelengkapan. Kemudian bahasa berita meliputi di sini penggunaan kalimat dan pilihan kata. Misalnya kita memberikan tanggapan penyampaian berita sangatlah baik karena penggunaan bahasa, kalimatnya, pilihan katanya itu sangat mudah dipahami oleh semua kalangan. Atau sebaliknya kritik, ya tanggapannya dalam bentuk kritikan. Berita ini terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah sehingga tidak semua penerima informasi berita ini dapat memahami apa yang disampaikan dalam berita tersebut, yaitu berupa tanggapan seperti itu. Ya, mudah-mudahan sampai di sini paham semua ya. Jika ada yang belum dipahami, nanti setelah selesai pembahasan ini boleh kalian bertanya dalam bentuk chat atau dalam bentuk pesan suara, boleh, silahkan ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu ini adalah tugas buat kalian ya. Setelah kita bahas bagaimana cara menemukan pokok-pokok berita atau unsur-unsur berita, terus bagaimana cara meringkas berita, bagaimana sih cara menyimpulkan berita, dan terakhir bagaimana memberikan tanggapan terhadap berita. Kita langsung saja mencoba ya. Silahkan pilih, nanti ini ada dua berita. Berita satu yaitu wisata Bukit Batu Putih Samarinda. Berita 2 tentang Samarinda transmisi lokal, kemudian satuan gagas tugas lakukan sterilisasi ya. Silahkan pilih dari berita 1, 2 ini, pilih salah satunya saja, kemudian kalian buat kesimpulannya. Nanti untuk mengerjakannya dikerjakan di kertas boleh, di buku tulis boleh, akan lebih baik di buku ya, jadi kita bisa lihat tugas-tugas semua yang sudah kita kerjakan ya. Kemudian di foto bisa di convert ke dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk foto juga boleh, nanti tinggal dikirim di lewat WA. Langsung aja kita lihat, ini ada dua berita, kalian bisa lihat, pilih beritanya, berita yang mana ya. Ada dua, berita satu, berita dua. Oke, berita satu yaitu tadi tentang wisata Bukit Batu Putih di Samarinda. Langsung saja kita lihat, disimak baik-baik. Bukit Batu Putih di Samarinda, Kalimantan Timur, yang ini bisa menjadi alternatif liburan Anda pasti. Nah, ini meski menjanjikan pemandangan yang indah, tapi lokasinya masih dijadikan sebagai tempat tambang batu. Pemandangan indah kota Samarinda, Kalimantan Timur seperti ini bisa dinikmati warga dari Bukit Batu Putih. Para pengunjung bisa mengabadikan keindahan sambil menunggu momen matahari terbenam. Selain pemandangan, udara sejuk juga membuat lokasi enak untuk berolahraga.
Bukit Batu Putih merupakan satu-satunya bukit tertinggi yang berada dekat dengan kota Samarinda. Ya hampir tiap minggu kita main-main di sini karena memang tempatnya sungguh asik ya, lumayan untuk kita melatih fisik lah. Selain olahraga, apa sih dilihat di sini, Pak? Ya kalau di sini kita santai-santai ya, lihat pemandangan sini, kita bisa lihat kota Samarinda dari sini, kita bisa lihat Jembatan Mahakam, Sungai Mahakam, sama kotanya juga kita bisa lihat di belakang kita. Lokasi Bukit Batu Putih mudah dicapai dari Samarinda, termasuk dengan mobil, sehingga cukup ideal menjadi tempat wisata. Namun sayangnya, Bukit Batu Putih masih belum dikelola sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Setiap harinya, warga menambang batu dari bukit tersebut. Ya, menurut beliau kan ada 3 skenario. Ada satu, ini dikerjasamakan antara pemilik lahan, ada 11 orang kata beliau, dengan pengembang, dengan swasta yang berminat. 2, bisa dibeli oleh pemerintah kota, tanahnya dibebaskan, baru pemerintah kota yang mengelola, tentu dengan pihak ketiga. Ketiga, orang-orang ini, pemilik lahan ini kemudian dikumpulkan bersatu padu untuk mengembangkan ini sendiri, lalu dibikinlah semacam badan pengelolanya, pemerintah nanti akan membantu amenitasnya, aksesnya, misalnya. Rencananya, pihak pemerintah akan bekerja sama dengan warga untuk menjadikan Bukit Batu Putih sebagai tempat wisata. David Andriawan, Samarinda. Ya, demikian tuh berita 1. Jadi silahkan pilih berita 1 atau berita 2 yang akan kalian buat kesimpulannya ya. Sekarang kita lanjut ke berita 2. Upaya percepatan penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 terus dilakukan tim Satgas COVID-19 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sterilisasi atau penyemprotan cairan disinfektan gencar dilakukan. Kali ini rumah pribadi Gubernur Kalimantan Timur Isranur, tepatnya di Jalan Adipura, Perumahan Karpotek, Kecamatan Sungai Kuncang, Kota Samarinda. Setelah itu, giliran kantor gubernur berlantai 7 ini disterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Menurut keterangan Korlap Tim Gugus Tugas Samarinda, Irfan, penyemprotan ini dilakukan agar upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona dapat dilakukan secara maksimal. Terlebih, Pemprov Kaltim sudah menjadi klaster penyebaran virus corona. Tercatat 7 pegawai kantor Gubernur Kaltim terkonfirmasi positif COVID-19, termasuk Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Selain itu, Samarinda sudah memasuki transmisi lokal penyebaran virus corona. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar seluruh masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Tadi sebelumnya pukul 11.00 kami sudah melakukan sterilisasi di rumah pribadi Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Dan selanjutnya saat ini pada pukul 14.00 kami kembali melakukan sterilisasi di lingkungan perkantoran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan cara mengadakan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan dari lantai 1 sampai dengan lantai 7, termasuk gedung bagian belakang. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, itu tugasnya ya. Pilihlah salah satu dari 2 berita ini, berita 1 atau berita 2, kemudian buatlah kesimpulan berita tersebut. Yang untuk kesempatan pada hari ini mungkin sampai di situ saja dulu kita penjelasannya. Untuk bagian C ya. Ya, ini. Untuk bagian C, kemudian D dan E, yaitu menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Ini menyampaikan informasi dalam bentuk berita, ini kita membuat berita ya. Kemudian terakhir menyunting, setelah kita bentuk berita kita sunting, kita perbaikin kesalahan-kesalahannya di mana, seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti untuk tugasnya bisa langsung dikirim melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.